Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rada Rantika dari kelas 7B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang peningkatan efektivitas penyuluhan untuk mengatasi tantangan masa depan. Oke teman-teman, jadi di dalam penyuluhan yang efektif dapat membantu masyarakat untuk memahami tantangan masa depan, mendorong pencegahan, dan menawarkan solusi proaktif. Jadi, ketika efektivitas penyuluhan dapat memastikan penggunaan sumber daya yang optimal dengan menyediakan informasi yang relevan dan tepat sasaran. Selanjutnya, penyuluhan yang baik meningkatkan keterlibatan masyarakat, membuat mereka lebih terlibat dalam upaya mengatasi tantangan masa depan. Jadi, dengan meningkatkan efektivitas penyuluhan ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih siap dan tanggap terhadap tantangan masa depan, mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa nih yang bakal kita pelajari. Yang pertama ada konteks tantangan masa depan. Apa aja yang termasuk dalam tantangan masa depan? Kemudian adalah analisis tentang masalah yang akan kita hadapi di masa depan. Selanjutnya ada penguatan kompetensi penyuluh, kemudian strategi apa nih yang kita berikan untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan. Di sini ada beberapa konteks tantangan masa depan dalam penyuluhan. Yang pertama bisa kita lihat adalah perubahan sosial dan teknologi. Dampak perubahan sosial dan teknologi terhadap cara masyarakat menerima informasi itu juga merupakan suatu tantangan masa depan. Ada juga ketidaksetaraan akses informasi. Masalah ketidaksetaraan ini dalam akses terhadap informasi memerlukan pendekatan yang inklusif. Selanjutnya adalah keterlibatan generasi muda. Jadi tantangan dalam mengaitkan generasi muda dengan penyuluhan itu adalah tantangan di masa depan. Gimana kita di dalam penyuluhan, gimana cara untuk memikat keterikatan atau minat generasi muda. Selanjutnya adalah pergeseran dinamika demografi, di mana perubahan demografi memerlukan pendekatan penyuluhan yang disesuaikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas perubahan iklim dan dalam pertanian. Itu juga termasuk tantangan di masa depannya yang membutuhkan penyuluhan yang adaptif. Selanjutnya adalah krisis ekonomi dan pengangguran. Penyuluhan untuk membantu masyarakat untuk menghadapi dampak krisis ekonomi dan pengangguran. Itu adalah beberapa tantangan masa depan ya dalam penyuluhan. Selanjutnya, selanjutnya nih teman-teman, kita akan menganalisis nih tentang tantangan masa depan. Kita akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta tinjauan dampaknya terhadap penyuluhan. Yang pertama itu ada kayak perubahan cepat dalam teknologi, menyebabkan kesenjangan akses informasi yang memerlukan penyuluh ini lebih responsif nih terhadap perkembangan teknologi. Selanjutnya adalah globalisasi dan multikulturalisme, di mana itu akan menyebabkan kompleksitas dalam penyampaian informasi, menekankan informasi atau pentingnya penyuluhan lintas budaya. Selanjutnya adalah pergeseran gaya hidup dan pola konsumsi nih teman-teman. Jadi kita harus mengharuskan penyuluh untuk mengikuti perubahan-perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat. Selanjutnya adalah ketidakpastian ekonomi nih. Ketidakpastian ekonomi juga menyebabkan suatu tantangan yang akan kita hadapi, di mana menyulitkan implementasi perubahan yang memerlukan strategi penyuluhan yang mempertimbangkan situasi ekonomi yang tidak pasti. Kemudian adalah keterlibatan generasi muda, yang dimana kita mengharuskan pendekatan yang menarik dan relevan untuk mempertahankan minat generasi muda dalam penyuluhan. Oke, selanjutnya nih teman-teman, kita akan mempelajari tentang penguatan kompetensi penyuluh, di mana kita akan mengadakan pelatihan dan pengembangan keterampilan, pemahaman mendalam terhadap isu-isu terkini. Jadi yang pertama itu, kita akan memberikan pelatihan keterampilan komunikasi kepada penyuluh, di mana
untuk mengembangkan kemampuan penyuluh dalam menyampaikan informasi secara jelas dan menarik. Selanjutnya adalah pemahaman teknologi terkini. Itu untuk memastikan penyuluh memahami teknologi terkini yang relevan dengan penyuluhan. Selanjutnya adalah pengetahuan mendalam tentang lingkungan, di mana kita melibatkan penyuluh dalam pelatihan mendalam mengenai isu-isu lingkungan dan cara mengatasinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penguatan juga untuk kompetensi penyuluh, itu adalah teknologi dan media sosial. Di mana teman-teman bisa lihat bahwa melatih penyuluh untuk menggunakan teknologi dan media sosial adalah bentuk pelatihan untuk pengembangan keterampilan para penyuluh. Selanjutnya ada pelatihan keterampilan evaluasi, di mana kita akan memastikan penyuluh dapat mengevaluasi dampak penyuluhan dan melakukan perubahan yang diperlukan. Selanjutnya adalah pelatihan peningkatan keterampilan untuk pemecahan masalah. Kita harus meningkatkan kemampuan penyuluh dalam mengidentifikasi masalah apa sih yang terjadi di lapangan. Sedangkan strategi peningkatan efektivitas ini, kita membuat rencana aksi untuk mengatasi tantangan, kayak penggunaan teknologi dan inovasi. Teman-teman bisa lihat, ada beberapa rencana atau penggunaan teknologi yang dapat membantu penyuluh nih teman-teman untuk menghadapi masalah pertanian di masa depan. Yang pertama itu adalah pelatihan virtual untuk masyarakat, di mana kita akan mengadakan pelatihan virtual yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Selanjutnya adalah memanfaatkan platform konversi daring, di mana analisis data untuk pemahaman lebih baik, menggunakan analisis untuk memahami kebutuhan dan preferensi masyarakat sehingga penyuluhan dapat disesuaikan dengan lebih baik. Kemudian ada pengembangan aplikasi khusus tantangan lokal. Jadi kita akan membuat aplikasi khusus yang menargetkan tantangan khusus di suatu daerah, memastikan relevansi informasinya agar sesuai. Kemudian adalah penggunaan teknologi pengenalan suara. Menerapkan teknologi pengenalan suara untuk membantu akses informasi bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam literasi. Lanjutannya adalah kita akan membuat penguatan kompetensi penyuluh melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan menjadi kunci dalam memastikan penyuluhan dapat mengatasi tantangan di masa depan. Pertama, memberikan pemahaman nih terhadap perubahan sosial dan ekonomi, di mana nanti kita akan menyediakan wawasan mendalam terkait perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat sasarannya. Selanjutnya adalah pelatihan manajemen waktu dan organisasi, di mana kita akan memberikan pelatihan untuk meningkatkan manajemen waktu dan organisasi seorang penyuluh. Kemudian ada pengembangan keterampilan riset. Teman-teman bisa lihat, itu akan melatih penyuluh dalam mengumpulkan data dan menganalisis data untuk mendukung penyuluhan yang berbasis bukti. Kemudian ada keterampilan kolaborasi dan kemitraan, di mana itu dapat memperkuat keterampilan penyuluh untuk membangun kolaborasi dan kemitraan dengan pihak terkait. Selanjutnya adalah penggunaan aplikasi mobile nih teman-teman. Jadi kita mengharapkan dengan adanya pelatihan penyuluh, mereka bisa menerapkan aplikasi mobile untuk menyebarkan informasi dengan lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Selanjutnya adalah masyarakat, kita berikan pelatihan daring, yaitu untuk menyelenggarakan pelatihan daring bagi penyuluh dan masyarakat untuk memanfaatkan potensi teknologi pendidikan. Selanjutnya adalah pengembangan platform e-learning, di mana kita akan membangun platform e-learning khusus untuk penyuluh agar dapat terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Kemudian adalah sosialisasi melalui media sosial, memanfaatkan media sosial sebagai saluran untuk menyampaikan informasi dan interaksi langsung dengan masyarakat. Kemudian ada penggunaan augmented reality atau AR dan virtual reality. Untuk menerapkan teknologi AR dan VR ini dalam penyuluhan, kita akan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Dan selanjutnya adalah kita akan menjalin kemitraan dengan industri teknologi, di mana kita akan membangun kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk mendukung pengembangan sosial inovatif dalam penyuluhan. Kemudian adalah kita akan membuat AI, memanfaatkan AI untuk memberikan saran dan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Selanjutnya,
Yang terakhir adalah penggunaan QR Code untuk akses cepat, di mana kita akan menyediakan informasi melalui QR Code yang dapat dengan cepat diakses oleh masyarakat menggunakan ponsel pintar. Dan itu merupakan salah satu strategi ataupun teknologi inovasi yang akan kita berikan sebagai upaya untuk menghadapi tantangan masyarakat atau tantangan penyuluhan pada masyarakat di masa yang akan depan atau di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.